Hasil pertandingan Arsenal versus Aston Villa. Arsenal berhasil mengatasi perlawanan alot Aston Villa dalam duel pekan kelima Premier League 2022-2023 pada Kamis dini hari. The Gunners memetik kemenangan tipis 2-1 di Emirates Stadium. Sesuai prediksi, pertandingan tidak berjalan mudah bagi Arsenal. Aston Villa tampil habis-habisan dengan motivasi ekstra untuk menghentikan tren negatif. Arsenal pun membuka keunggulan mereka lewat gol Gabriel Jesus di babak pertama. Douglas Luiz sempat menyamakan kedudukan untuk Villa, tapi kemudian Gabriel Martinelli kembali membawa Arsenal unggul. Kemenangan ini menjaga lalu sempurna Arsenal setelah 5 pertandingan di awal musim. The Gunners pun masih kukuh di puncak klasemen sementara dengan 15 poin sempurna. Hasil pertandingan Manchester City versus Nottingham Forest. Manchester City sukses berpesta gol atas tamunya Nottingham Forest dengan skor 6-0 dalam lanjutan Liga Inggris 2022-2023 di Etihad Stadium, Manchester pada Kamis dini hari. Manchester City sukses unggul 3 gol di babak pertama lewat hat-trick yang dicetak oleh Erling Haaland. Ia mencetak gol di menit ke-12, 23, dan juga 38. 3 gol lainnya dilesakan Manchester City di babak kedua. Joao Cancelo mengawali lebih dulu pesta setelah lusin Manchester City di menit ke-52. Julian Alvarez mengemas 2 gol di menit ke-65 dan juga 87. Tambahan 3 poin membuat Manchester City menjaga persaingan di papan atas klasemen. Skuad besutan Pep Guardiola ini mengoleksi 13 poin dari 5 laga dan belum pernah kalah. Sedangkan Forest harus terlempar ke posisi 15 karena menang kekalahan ketiganya di musim ini. Hasil pertandingan West Ham United versus Tottenham. Tottenham gagal meraih poin penuh dalam lawatan ke markas West Ham United pada duel pekan kelima Premier League 2022-2023 pada Kamis dini hari. Pasukan Antonio Conte dipaksa bermain imbang 1-1. Pertandingan ini berjalan alot bagi Tottenham Hotspur. West Ham United bermain agresif di hadapan pendukungnya sendiri. Harry Kane dan kawan-kawan dibuat frustasi. 2 gol di laga ini datang dari 2 pemain West Ham sendiri. Thilo Kehrer membuat gol bunuh diri dan yang menguntungkan Spurs. Tetapi kemudian Thomas Soucek bisa menyamakan kedudukan di babak kedua. Hasil imbang ini tentu tidak cukup bagus bagi Tottenham Hotspur. Untungnya Spurs masih mempertahankan posisi di peringkat ketiga. Hasil pertandingan Juventus versus Spezia. Juventus berhasil mengalahkan Spezia dalam duel pekan keempat Serie A 2022-2023. Bermain di Allianz Stadium pada Kamis dini hari, Juventus meraih 3 poin lewat skor 2-0. Pertandingan tidak berjalan mudah bagi Juventus. Spezia sendiri menunjukkan semangat juang tinggi. Bahkan laga sempat terkunci, skuad Juventus dibuat frustasi. Kali ini Juventus unggul cepat lewat gol Dusan Vlahovic. Tetapi setelahnya pertandingan terkunci. Bianconeri baru bisa mengunci kemenangan di menit ke-90 tambahan waktu melalui aksi dari Arkadiusz Milik. Kemenangan ini pun penting bagi Juventus untuk kembali ke jalur kemenangan setelah 2 kali bermain imbang. Pasukan Massimiliano Allegri menduduki peringkat kelima klasemen sementara. Resmi, Chelsea kunci transfer Wesley Fofana. Klub Premier League yakni Chelsea sukses memperkenalkan rekrutan terbaru mereka di musim panas ini. The Blues mengunci transfer Wesley Fofana dari Leicester City. Memperkuat lini pertahanan jadi prioritas transfer Chelsea di musim panas ini. The Blues kehilangan 2 bek tengah mereka yakni Antonio Rudiger dan Andreas Christensen yang sama-sama cabut ke Spanyol. Chelsea sudah mengamankan jasa Colidio Koulibaly dari Napoli. Alhasil Chelsea masih membutuhkan minimal 1 bek tengah lagi di lini pertahanan mereka. Beberapa saat yang lalu Chelsea resmi memperkenalkan rekrutan terbaru mereka di musim panas ini. Mereka mengamankan jasa Wesley Fofana dari Leicester City. Melalui laman resmi mereka, Chelsea mengonfirmasi bahwa Fofana telah menjadi milik mereka. Sang bek diberikan kontrak jangka panjang, ia diberi kontrak selama 7 tahun di London Barat. Chelsea tidak mengumumkan berapa mahar transfer sang bek. Namun laporan yang beredar menyebutkan Chelsea harus membayar 75 juta pound sterling plus add-on senilai 10 juta pound sterling untuk sang bek.
Pemilik Chelsea bernama Todd Boehly mengaku girang dengan kedatangan Fofana. Ia menyebut timnya sukses mengamankan salah satu bek muda terbaik saat ini. Manchester City angkut Manuel Akanji dari Borussia Dortmund. Manchester City dipastikan akan melakukan satu pembelian sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Sebelumnya Manchester City memang cukup pasif di bursa transfer kali ini. Setelah membeli Erling Haaland dan Calvin Phillips, Manchester City cukup adem ayem di bursa transfer. Menjelang penutupan bursa transfer kali ini, beredar kasakusuk bahwa City akan bergerak sekali lagi. Ada sektor yang perlu diperkuat oleh Pep Guardiola sebelum bursa transfer ditutup. Fabrizio Romano mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut. Ia menyebut Manchester City akan merekrut Manuel Akanji dari Borussia Dortmund. Menurut laporan Romano, Manchester City sudah mencapai kata sepakat dengan Dortmund untuk transfer Akanji. Sang bek pun akan ditebus dengan harga yang cukup murah. Mereka membayar sekitar 17,5 juta euro ke Dortmund untuk transfer sang bek. Di sisi lain, kontrak dengan sang bek juga sudah disepakati, sehingga transfer ini akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Akanji pun bakal jadi pemain Borussia Dortmund kedua yang bergabung dengan The Citizen pada musim panas ini. Sebelumnya City sudah mengamankan Erling Haaland terlebih dahulu. Comeback ke Inggris, William segera gabung ke klub Fulham. Winger asal Brazil bernama William dilaporkan akan segera meramaikan Premier League lagi. Ia dilaporkan akan segera bergabung dengan Fulham dalam waktu dekat ini. William bukanlah sosok yang asing bagi Premier League. Ia pertama kali pindah ke Inggris untuk membela Chelsea sebelum beberapa tahun setelahnya ia pindah ke Arsenal. Pemain berusia 34 tahun itu kembali ke Brazil pada tahun lalu. Ia bergabung dengan salah satu raksasa Brazil bernama Corinthians. Dilansir The Daily Mail, William akan kembali ke Inggris. Ia dilaporkan akan bergabung dengan Fulham dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, William saat ini sudah berstatus tanpa klub. Kontraknya di Corinthians diputus pada awal bulan lalu. Ini dikarenakan William mendapatkan perlakuan buruk oleh fans Corinthians. Alhasil ia memilih untuk tidak melanjutkan karirnya di klub Brazil tersebut. Alhasil ia mengungsi sejenak ke Fulham baru-baru ini. Ia ikut berlatih di tim Marco Silva tersebut. Laporan itu mengklaim bahwa Marco Silva terkesan dengan performa William. Sang winger tampil ciamik di sesi latihan Fulham. Itulah mengapa Silva ingin manajemen Fulham mengontrak sang pemain. Ia merasa William masih belum habis. Ia pun percaya sang winger bisa memberikan kontribusi positif bagi The Cottagers, sehingga ia akan segera bergabung sebagai pemain Fulham secara resmi. James Garner bertahan di Manchester United. Ada rumor baru beredar mengenai James Garner di musim panas ini. Sang gelandang muda dilaporkan tidak jadi meninggalkan Old Trafford di musim panas ini. Garner merupakan salah satu gelandang muda berbakat didikan Akademi Manchester United. Musim lalu ia tampil apik saat dipinjamkan ke Nottingham Forest, di mana ia sukses membawa tim Championship itu promosi ke EPL. Digadang-gadang akan menembus tim utama Manchester United, Garner justru dikabarkan akan dijual. Erik ten Hag mempersilahkan manajemen Manchester United untuk menjual Garner di musim panas ini. Laporan BBC Sport mengklaim bahwa transfer Garner ini berpotensi gagal terjadi. Sang gelandang dilaporkan bakal bertahan di Manchester United. Menurut laporan tersebut, Manchester United sebenarnya mendapatkan banyak tawaran untuk Garner. Sayang tawaran-tawaran yang masuk itu tidak cocok dengan keinginan mereka. United dilaporkan menginginkan bayaran sekitar 15 hingga 20 juta pound sterling untuk Garner. Mereka menilai angka ini layak disematkan untuk gelandang muda berbakat sepertinya. Namun Manchester United sendiri dilaporkan membuka opsi untuk Garner bertahan di Manchester United. Ini disebabkan United tidak jadi mendatangkan Frankie De Jong di musim panas ini, sehingga ada satu slot kosong di lini tengah mereka. Jadi jika ada tawaran yang bagus untuk Garner, maka mereka siap mempertahankan sang pemain di musim panas ini. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.